Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wahyudi dari Prodi Manajemen, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Topik karakteristik, sejarah, tokoh, sistem ekonomi, pelaku, dan peran. Karakteristik perekonomian Indonesia. Karakteristik sistem perekonomian di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusional. Yang kedua, mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Yang ketiga, mengakomodasikan peran negara, swasta, dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara seimbang dan harmonis. Yang keempat, menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kemandirian, dan keseimbangan dalam pengelolaan ekonomi. Yang kelima, penyesuaian diri dengan perkembangan zaman, tantangan global, dan kebutuhan lokal. 3 potensi kerawanan yang menjadi karakteristik perekonomian Indonesia. Yang pertama, rawan kesenjangan, terutama kesenjangan antara daerah atau pulau. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor geografi. Yang kedua, rawan kemiskinan, terutama kemiskinan di daerah pedesaan. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor demografi dan faktor budaya. Yang ketiga, rawan perpecahan, terutama perpecahan antar suku, antar golongan elit politik. Hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor sosial politik. Sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 periode utama. Yang pertama, periode pra-kemerdekaan, periode pra-kolonialisme, periode kolonialisme. Yang kedua, periode kemerdekaan, periode Orde Lama, periode Orde Baru, periode Orde Reformasi. Periode pra-kemerdekaan. Periode pra-kemerdekaan, periode pra-kolonialisme. Pada masa itu, RI belum berdiri. Daerah-daerah umumnya dipimpin oleh kerajaan. Kerajaan di wilayah Nusantara berdiri sekitar abad ke-5 sampai sebelum masuknya penjajah yang secara sistematis menguasai kekuasaan ekonomi dan politik di wilayah Nusantara sekitar abad ke-15. Yang kedua, periode kolonialisme, terbentuknya VOC atas prakasa dari 2 orang tokoh Belanda, yaitu Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarneveldt pada tahun 1602. Kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur. Pengurusan pusat VOC terdiri dari 17 orang. VOC dibubarkan oleh Portugal, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada tahun 1795, dibentuk panitia pembubaran VOC dan hak-hak istimewa VOC dihapus. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dengan saldo kurang lebih sebesar 134,7 juta gulden. Selanjutnya, semua hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Periode kemerdekaan. Yang pertama, periode Orde Lama tahun 1945 sampai 1966. Yang pertama, rusaknya prasarana ekonomi akibat perang. Yang kedua,
blokade laut oleh Belanda sejak November 1946 sehingga kegiatan ekonomi ekspor impor berhenti. Yang ketiga, agresi Belanda 1 tahun 1947 dan agresi Belanda 2 tahun 1948. Yang keempat, di masyarakat masih beredar mata uang rupiah Jepang sebanyak 4 miliar rupiah. Nilainya terendah sekali. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan mata uang ori pada bulan Oktober 1946 dan rupiah Jepang diganti atau ditarik dengan nilai tukar 100 rupiah atau Jepang 1 rupiah. Yang kelima, pengeluaran yang besar untuk keperluan tentara menghadapi agresi Belanda dan perang gerilya. Periode kemerdekaan. Yang kedua, periode Orde Baru. Pada tahun 1966 sampai 1998. Perkembangan ekonomi masa Orde Baru lebih lama dari periode Orde Lama, disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk melakukan perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik daripada masa Orde Lama. Pemerintah Orde Baru berhasil menekan inflasi. Yang ketiga, sumber daya manusia yang lebih baik. Yang keempat, sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke barat. Yang kelima, kondisi politik dan ekonomi diayang dengan baik. Periode kemerdekaan, periode Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawasi masa reformasi belum menemukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Yang kedua, kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan oleh Orde Baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tokoh-tokoh perekonomian Indonesia. Tokoh-tokoh perekonomian Indonesia antara lain Muhammad Hatta, Wijojo Nutisatro, Sumitro, Jojo Hadikusumo, Syahril, Mubaryanto, Budiono. Sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian di Indonesia adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengelola sumber daya yang dikuasai dengan baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu sebagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan adil sistem perekonomian di Indonesia. Pelaku dan peran perekonomian Indonesia. Pemerintah, regulator, pengelolaan keuangan, pelaksanaan proyek infrastruktur, lembaga internasional, lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia
memberikan dukungan finansial, bantuan teknis, dan saran kebijakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masyarakat, konsumen, tenaga kerja, pelaku usaha mikro, sektor swasta, pengusaha dan perusahaan, investor, industri, lembaga keuangan, bank dan lembaga keuangan non-bank. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.